Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti Fadila. Saya adalah seorang mahasiswi dari Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2902150050. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai habis. Terima kasih. Pasti di antara kita ada yang suka bertanya-tanya nih, gimana ya perekonomian Indonesia di tahun ini? Pertanyaan tersebut pun pernah ditanggapi langsung oleh Bapak Joko Widodo dan juga Ibu Sri Mulyani. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, perekonomian dunia pada tahun depan dibayangi oleh ketidakpastian. Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap kali menggambarkan ekonomi tahun depan gelap. Ekonomi yang gelap di tahun depan tak lepas dari ancaman tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tidak bisa dipastikan kapan akan berhenti. Rusia dan Ukraina sebagai pemasok terbesar energi dan pangan membuat tingkat inflasi di banyak negara meningkat, sehingga dalam meredam inflasi tersebut, bank sentral di banyak negara harus mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan. Pada beberapa kesempatan, Ibu Sri Mulyani juga selalu menyampaikan bahwa hampir semua negara di dunia mengalami risiko kemunduran ekonomi. Beberapa negara dipastikan mengalami resesi ekonomi, di antaranya Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan Cina. Bank Dunia meramal perekonomian global akan menyusut hingga 1,9% poin menjadi 0,5% pada tahun 2023. Ini adalah proyeksi dalam skenario terburuk. Kemudian pada tahun 2024, ekonomi dunia akan kembali menurun 1% menjadi 2,0%. Sebab adapun risiko resesi disebabkan oleh kenaikan cost of fund dan potensi default di banyak negara yang sudah memiliki rasio utang sangat tinggi. Harga komoditas yang tinggi kemudian menyebabkan inflasi melonjak. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi resesi, yaitu yang pertama, untuk diri sendiri adalah memberlakukan beberapa batasan dan bisa menghadapi resesi dengan cara mempersiapkan dana darurat, mencari passive income, meminimalisir pengeluaran dan hutang, menggunakan asuransi, dan aktif berinvestasi. Sementara itu, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghadapi resesi di tahun 2023 ini, yaitu diantaranya adalah memperdayakan ekonomi domestik. Strategi ini dapat berfokus untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 275 juta, sehingga program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia terus didorong. Strategi kedua yang bisa dilakukan adalah pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama nih di Indonesia, sehingga harus terus digalakkan gerakan tanam pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam. Kemudian yang terakhir adalah strategi yang meliputi perbaikan iklim investasi dengan penerapan Annual Single Sufficient secara penuh di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai perekonomian Indonesia di tahun 2023. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.